Ya, pemirsa, sikap hormat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mau datang memenuhi panggilan KPK ternyata dibalas dengan penyitaan ponsel dan tas milik Hasto. Benarkah ada jejak Harun Masiku di barang-barang yang sudah disita oleh penyidik KPK itu? Sudah bersama kami mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha dan kuasa hukum Hasto Kristianto Patra MZen, Bung Aswat Praswat dan Bung Patra, selamat malam. Selamat malam. Malam. Ya, kalau kita melihat, saya ingin ke Bung Patra dulu. Bung Patra, apakah benar bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK tadi hari ini itu memang belum masuk ke pokok perkara? Ya, saya mau menyampaikan dua hal ya. Ya. Pertama, panggilan terhadap Pak Hasto itu sebagai saksi. Saksi apa? Saksi perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wahyu Setiawan, ya, bersama-sama Agustiani, dan dilakukan juga terkait dengan Harun Masiku. Jadi kalau panggilannya itu kita sudah tahu terkait dengan Wahyu Setiawan, bahkan saya dengar yang bersangkutan sudah menjalani masa hukuman. Yeah. Sudah ada dua putusan 18 atas nama terdakwa Saiful Bahri 28 Mei 2020 dan putusan di tingkat kasasi atas nama Wahyu Setiawan putusan nomor 1857 Juni 2021. Saya baca dua putusan itu, ya. Alat bukti sudah disampaikan di persidangan, sudah diperiksa saksi-saksi. Maka dalam kaitan perkara itu bisa disampaikan bahwa Pak Hasto tidak ada sangkut paut dan juga tidak ada keterlibatan dengan kasus suap itu. Itu yang pertama. Oke. Nah, kalau isunya tentang buronnya, ya, atau isunya tentang larinya Harun Masiku, tentu yang lebih tahu adalah penyidik. Kenapa? Penyidik yang punya alat, penyidik yang punya aparat, dan penyidik yang punya fasilitas untuk menemukan yang bersangkutan. Dan kita tahu ini bukannya dalam hitungan bulan, tapi sudah lama tidak tertangkap, begitu loh. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini tentu kita mau melihat, ya, satu penjelasan yang masuk akal lah. Ya, kalau informasi baru, ya, terkait apa? Terkaitkah dengan perkara suapnya atau terkait informasi baru terkait dengan pelariannya? Yang tadi Pak Hasto sampaikan, ya, tidak ada disebut soal-soal informasi baru itu, gitu loh. Ya, makanya belum masuk ke materi. Baik. Dalam hal Bung Patra, tadi ya, waktu Pak Hasto ini diperiksa, apakah kuasa hukum memang tidak ada satupun mendampingi Pak Hasto? Pak Hasto makanya minta kalau memang bisa, ya, itu didampingi. Ya, nah, oleh karenanya tentu kan yang kita mau garis bawahi di sini, ya, kalau tadi dibilang 4 jam, Pak Hasto sampaikan itu 1 jam, setelah itu penyidik tinggalin tuh di ruangan dingin, ya, sampai beliau 3 kali katanya, ya, ke toilet begitu, ya. Nah, tapi kalau ditanya apakah ada hal-hal atau ditunjukkan informasi baru yang tadi disampaikan penyidik oleh Pak Hasto, dibilang nggak ada. Ya, kecuali tadi disampaikan oleh Pak Hasto, oh, saya dikonfirmasi, ya, mengenai hal ini, atau saya ditunjukkan mengenai hal ini. Buktinya nggak ada. Jadi kalau disampaikan ada informasi baru oleh Pak Hasto tadi, nggak ada. Satu lagi, Bung Patra, ponsel dan tas Pak Hasto itu disita oleh KPK. Itu tim kuasa hukum mengetahuinya atau memang penyidik KPK itu hanya berbincang atau meminta ponsel dan tas itu kepada asisten Pak Hasto? Kalau itu lain lagi ceritanya.
ya, Hmm. berdasarkan keterangan Pak Hasto dan Pak Kusnadi, ajudannya, pada saat kita menunggu di bawah, Pak Kusnadi didekati oleh penyidik yang pakai masker dan pakai topi. Hmm. Bilang ke Pak Kusnadi, ya, Mas Kusnadi atau Mas ya, dipanggil oleh Pak Hasto. Padahal Pak Hasto nggak manggil, Oke. ya. Nah, karena diinformasikan dipanggil Pak Hasto, maka yang bersangkutan ikutlah ke lantai 2, begitu ceritanya. Hmm. Ya, setelah di lantai 2, ya, tas yang dibawa dan sejumlah HP, ya, maksudnya HP beliau juga, serta buku tabungan yang tidak ada kaitan turut disita. Oke. Jadi Pak Kusnadi ini tidak dipanggil, tidak dia ya sebagai apapun, ya, itu digeledah dan langsung disita juga termasuk barang pribadinya. Nah, oleh karena itu kan kalau memang sifatnya meminta HP ataupun ya barang kepunyaan Pak Hasto kan datang di situ. Baik, baik. Ya, Oke. Pak Hasto kan ada di Sayangnya, situ. sayangnya Ya kan? kami tidak berhasil mengundang KPK. Tadi kalau boleh kami kutip sedikit, Metro TV sudah berusaha mengundang juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, yang ternyata mengatakan sedang melakukan dinas ke luar negeri sampai tanggal 13 Juni dan kemudian menyampaikan untuk mengundang rekan tim jubir Budi Prasetyo yang kami sudah coba undang tapi tidak berlanjut atau tidak bisa hadir di tempat ini. Tapi kita ada mantan penyidik KPK, Mas Praswat. Kalau Anda lihat proses yang terjadi sekarang ini, tadi ada yang menarik ya. Saya melihat kelihatannya itu teknik-teknik pemeriksaan ditanyai 1 jam kurang lebih 1,5 jam, lalu ditinggal di ruang dingin. Ini saya jadi ingat film-film pemeriksaan begitu ya, Mas Praswat ya. Lalu kemudian soal ponsel dan tas yang disita. Apakah ini artinya kalau Anda sebagai mantan penyidik KPK melihat bahwa KPK punya informasi baru terkait dengan kasus ini, Mas Praswat? Ya, Mas Leo, saya melihat kasus ini sebenarnya kan menurut saya KPK sudah kehilangan momentum. Jadi lalu kemudian semakin tergerusnya kepercayaan publik dan hari ini semakin sempurnalah asumsi masyarakat bahwa memang kasus Harun Masiku ini dijadikan semacam apa ya, terus-terusan digoreng sana sini dan kemudian jadi gimmick-gimmick yang nggak berkesudahan. Sejak dari awal waktu itu kebetulan saya juga bergabung di dalam sprint pengejaran buronan Harun Masiku. Jadi salah satu anggotanya itu saya kebetulan di dalam sprint surat perintah pengejaran tersebut. Itu kita bahkan sudah sempat melokalisir dan kemudian menemukan lokasi yang diduga kuat bahwa disitulah keberadaan Harun Masiku. Namun saat itu di 2021 itu kami dilakukan penonaktifan justru malah oleh pimpinan KPK saat itu Saudara Firly Bahuri, lalu kemudian dilanjutkan dengan diproses melalui direkayasa seolah-olah kami tidak lulus TWK. Jadi memang kasus Harun Masiku ini memang betul-betul jadi suatu hal yang paripurna menurut saya hari ini bahwa memang dan sekarang PDIP keluar koalisi lalu jadi oposisi kemudian dimulai lagi semuanya seolah-olah KPK serius menangani ini. Menurut saya KPK memang tidak serius dari awal. Sejak awal pimpinan KPK Firly Bahuri dan kawan-kawan itu memang tidak pernah menunjukkan keseriusan. Mas sehingga Praswat, makanya sampai sekarang berlarut-larut 4 tahun lalu hari ini mulai lagi dengan gimmick-gimmick politik dan lain-lain. Mas Praswat, saya ingin mengkonfirmasi saja pada saat Anda mengejar Harun Masiku sampai ke kawasan Jakarta Selatan, Blok M ya, ada sebuah gedung kelihatannya, lembaga negara, itu Anda sebetulnya memang benar-benar pasti ada Harun Masiku di situ atau memang juga masih menduga waktu itu Mas Praswat? Pada saat
pada saat tragedi di posisi di PT IKA ya saat itu ya Mas ya, itu kan PT IKA, tim oke. operasi tangkap tangan yang waktu itu diketuai oleh Kasatgasnya kalau nggak salah Pak Harun Ar-Rasyid, itu juga anggota kami di M57, itu yang juga dinyatakan juga dinonaktifkan dan kemudian dinyatakan tidak lulus TWK dan diberhentikan. Ini yang dilakukan oleh teman-teman saat itu kan kita sedang operasi tangkap tangan terhadap Wahyu, lalu Wahyu kemudian pemberinya kita ikuti, terus ada beberapa teman-teman kami saat itu, rekan-rekan Satgas operasi tangkap tangan yang justru malah diamankan di PT IKA, di masjid, sekitaran masjid, yang itu juga jadi satu pertanyaan bagi kami, kenapa kemudian pimpinan seolah-olah menganggap itu sesuatu yang jadi tidak ada satupun pimpinan yang saat itu membela dan kemudian melanjutkan proses penyidikan, melakukan proses pelengkapan, dibiarkan berlarut-larut, bahkan status DPO itu hampir 1 tahun kemudian. Jadi memang dari 8 Januari itu ke status DPO itu sangat panjang sekali waktunya. Jadi waktu itu Mas Praswat dan teman-teman penyidik KPK yang melakukan OTT itu memang yakin betul ya tadi yang Anda sebutkan PT IKA itu memang ada Harun Masiku saat itu ya? Saya tidak ikut di dalam Mas Praswat tidak ikut. Tim operasi tangkap tangan, tapi saya ikut di dalam tim pengejarannya. Jadi sesudah kemudian dinyatakan Harun Masiku DPO, lalu dibentuk satu tim khusus yang sekali lagi seolah-olah KPK serius saat itu ya. Tapi kemudian setelah dibentuk sprint khusus yang salah satu anggotanya adalah saya, untuk mengejar Harun Masiku, kita telusuri, kita kejar, kita lokalisasi dan kemudian mau kita ambil di satu titik saat itu. Saat itu juga kita kemudian dinonaktifkan, lalu kemudian dinyatakan tidak lolos TWK dan harus berhenti dan keluar dari KPK. Jadi ini semacam gimmick-gimmick. Menurut saya juga sampai hari ini saya hanya melihat ini satu hal yang kayak semacam formalitas belaka gitu, Mas Leo. Jadi saya tidak melihat ini sebagai satu upaya penegakan hukum yang konsisten dan seolah-olah serius, tapi kemudian nanti begitu ada gonjang-ganjing politik, lalu kemudian diem lagi, terus kemudian serius lagi, seolah-olah KPK tidak bisa diintervensi politik. Namun kemudian hari ini justru malah membuktikan bahwa memang kondisi situasi politik nasional itu sangat mempengaruhi dengan proses pencarian Harun Masiku dan proses penegakan hukum yang ada di KPK. Tapi KPK kan tidak berpolitik kan Mas Praswat sampai saat ini kan? Harusnya Mas Leo, harusnya KPK tidak berpolitik. Namun yang kita lihat hari ini, kenapa? Misalnya contoh Pak Hasto misalnya, Pak Hasto kenapa nggak dari dulu bisa dilakukan penyitaan atau dilakukan penggeledahan? Kenapa kantor PDIP misalnya tidak dilakukan penggeledahan pada saat itu? Lalu kemudian Pak Hasto 4 tahun kemudian baru hari ini handphonenya atau rekening banknya dan lain-lain baru hari ini. Itu kan jadi satu pertanyaan, bahkan jangankan publik, jangankan misalnya Bang Patra mempertanyakan itu, saya pun penyidiknya yang ikut juga dalam sprindik pengejaran Harun Masiku juga mempertanyakan kenapa nggak dilakukan sejak saat itu, sejak tanggal 8 Januari 2020. Saat ini Mas semua Praswat masih ada di KPK saat itu. Kan Anda selama sekian lama waktu di KPK itu mencari lokasi Harun Masiku ya, dan hampir menangkap waktu itu sebetulnya di Blok M di PT IKA. Kalau sampai sekarang, saat itu ini kan desas-desus operasi tangkap tangan, Mas Leo. Anda tidak ikut, tapi teman-teman Anda waktu itu yang hampir tangkap tangan di Blok M. Kalau sampai sekarang, Mas Praswat, apakah apakah sampai sekarang Anda mendapat informasi Harun Masiku ini sebenarnya masih ada atau memang sudah tidak ada? Ini kan banyak desas-desus yang beredar di masyarakat. Kalau yang Anda tahu seperti apa, Mas Praswat? Seharusnya tidak sulit untuk menangkap Harun Masiku ya, Mas Leo. Jadi teman-teman juga berkali-kali bahkan itu Kasatgas OTT-nya Pak Harun Ar-Rasyid itu yang biasa disebut teman-teman Toraja OTT itu kebetulan anggota kita juga, anggota YM57 itu
menurut saya kalau kita kasih kesempatan buat beliau, Tidak susah. beliau bahkan ngomong kalau pagi dinyatakan aktif kembali dan dijadikan penyidik kembali, sore mungkin bisa diambil. Oke. Mas, menurut saya itu bukan sesuatu yang sulit lah Baik. untuk menangkap. Satu Harun. lagi, Tinggal mau atau Mas. tidak mau, ada political will dan enggak Oke. dari pimpinan Satu lagi Mas KPK. Praswat, ini kan Ya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, ponsel dan tasnya sudah disita oleh KPK. Kalau berdasarkan pengalaman Anda pada saat Anda di KPK, apakah itu artinya memang KPK sudah confirm bahwa akan ada temuan atau tangkapan dengan penyitaan handphone seperti ini, atau memang ini bagian dari yang mungkin tadi Anda katakan hanya seperti terlihat usaha untuk mengejar atau menangkap seorang Harun Masiku itu? ya. Jadi perlu juga kemudian didalami apa yang disampaikan oleh Ali Fikri bahwa kemudian KPK sudah memiliki informasi baru dan lain-lain itu harus juga dikonfirm dan di cross check ke penyidiknya karena sebenarnya gini Mas Leo, kalau soal penyitaan terhadap barang atau yang dilakukan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan, tindak pidana dan lain-lain, itu suatu hal yang biasa-biasa saja dalam proses Lumrah, justisia ya. Proses justisia itu, pro justisia itu biasa-biasa saja, nggak ada sesuatu yang istimewa. Cuman kan pertanyaan kita kemudian kenapa baru 4 tahun? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kok 4 tahun kemudian baru apakah itu tidak kemudian sudah menghilangkan justru secara pasif itu malah KPK sendiri yang menghilangkan alat bukti yang harusnya sudah diambil sejak 4 tahun yang lalu. Kalau memang ada sesuatu yang mau disembunyikan mungkin sudah hilang dalam waktu 4 tahun begitu ya Mas Praswat ya? Mungkin misalnya kalau kita asumsikan benar lah bahwa misalnya di dalam handphonenya Pak Hasto ada informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Kita asumsikan misalnya benar. Setelah 4 tahun ini sudah berapa kali Pak Hasto ganti handphone misalnya? Iya. Dan setelah 4 tahun ini sudah berapa kali memorinya penuh dan kemudian data itu tertimpa oleh data-data lainnya, dan berapa kali uninstall misalnya atau rusak dan lain-lain. Itu kan jadi sesuatu yang nggak masuk di akal dan nggak logis. Baik. Bung Patra, setelah apa yang terjadi sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Pak Hasto Kristianto, Bung Patra? Ada 2 terkait penyitaan. Tentu yang pertama kita sedang mempelajari apakah ada yang perlu kita sampaikan ke Dewan Pengawas terkait dengan proses yang tadi saya sampaikan. Yang kedua, dalam penyitaan itu tentu kita juga mempertimbangkan untuk melakukan satu upaya pra-peradilan. Tapi yang penting bagi kami seperti tadi disampaikan, ya, ini adalah pertanyaan masyarakat setelah 4 tahun, setelah lama ini ada panggilan terkait saksi dugaan tindak pidana yang terkait dengan suapnya. Ya, panggilannya itu. Sementara 2 putusan sudah diperiksa, dalam pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti tidak ada keterlibatan Pak Hasto. Lalu kalau dipanggil terkait dengan buron atau larinya Harun Masiku, ya, tentu yang paling tahu terkait itu adalah penyidik sebagaimana disampaikan tadi. Bahkan ada pernah dibilang bisa sore kok ketangkap. Tapi yang dilihat sekarang adalah tadi kan digarisbawahi, ya, kayak gimmick gitu loh. Baik. Kita harap apa yang dilakukan oleh KPK ini memang sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran atau menegakkan hukum agar kemudian pertanyaan kita semua bisa terjawab. Terima kasih Bung Praswat dan juga Bung Patra. Terima kasih sudah Bang Patra. Terima kasih Selamat Mas malam. Leo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.